Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awan Syamnadi, kelas 64 1D 01. Di sini saya akan menceritakan tentang social justice. Di sini ada pengantar, ada isi sama penutup. Pengantar, keadilan masih menjadi syarat mutlak dalam berhubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Besarnya tuntunan akan keadilan yang akhir-akhir ini tingkat kehidupan sosial. Apakah ini indikasi bahwa sekarang tidak ada keadilan? Bila memang demikian keadaan, mengapa selama ini kita bisa bertahan? Masalahnya yang sesungguhnya bukan dari berbagai sudut pada tingkat moral. Keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Pada tingkat operasional di dalam masyarakat, masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi. Begitu banyak orang kaya di Indonesia, tetapi sangat sedikit yang bersikap seperti Bill Gates, keluarga Ford, keluarga Rockefeller, dan lainnya, yang rela memberikan sebagai kekayaan yang untuk orang lain melalui program beasiswa, riset, membangun sosial lainnya. Bukan dalam arti besar uang yang dimaksud di sini, tetapi dalam arti kemauan dan tindakan yang tulus. Konsep keadilan. Beberapa ahli, Mitchell dan kawan-kawan 1991, Minton, DKK 1994, mengemukakan bahwa keadilan harus diformulasikan pada 3 tingkatan, yaitu outcome, prosedur, dan sistem. Di sini penilaian keadilan menentukan dan sistem atau kebijakan di balik itu. Keadilan yang berkaitan dengan outcome sering disebut sebagai keadilan distributif, namun sesungguhnya kedua hal tersebut tidak sama yang meliputi: 1. Konsisten dari waktu ke waktu dan satu orang ke orang lainnya. 2. Tidak biasa, disusun berdasarkan data atau informasi yang akurat. 4. Correctability, tinggi terhadap kesalahan. Representatif, serta berdasarkan standar etika dan moral dalam uraian berikut. Keadilan proporsional dan distributif akan dikaji lebih jauh, sementara keadilan sistem akan banyak dibicarakan lagi. Keadilan prosedural, keadilan pada outcome level ikut ditentukan oleh prosedur yang berlaku. Setidak ada 2 model yang menjelaskan pengaruh prosedur terhadap keadilan outcome, atau Lead dan Taylor 1988. Model pertama disebut The Self-Interest Model. Model ini mendasarkan pada konsep egoisme yang sering menjadi dasar perilaku manusia agar ia mendapatkan keuntungan maksimum. Kecenderungan ini berlaku terus meskipun atas nama kelompok dan sistem. Dalam suatu progres yang melibatkan beberapa orang, kecenderungan tersebut akan saling berhadapan, padahal keadilan berasosiasi dengan rendahnya konflik dan ketidakharmonisan. Oleh karena itu, keadilan prosedur menurut model ini dapat tercapai bila setiap individu yang terlibat dalam suatu proses atau prosedur memperoleh keuntungan meskipun tidak sepenuh sejalan dengan kepentingan diharapkan. Keadilan distributif. Prinsip-prinsip keadilan distributif sangat bervariasi. Meskipun demikian, ada 3 prinsip
yang penting sering diterapkan. Prinsip pertama dikenal dengan teori Acuenti. Secara garis besar, prinsip yang diberikan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, uang maupun yang lain. Di samping itu orang lain. Karena bagian yang diterima berdasarkan sumbangan yang diberikan juga harus prinsip proporsional ini sangat ideal sekali, tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya terukur perbandingan sumbangan antara satu orang dan orang lain dalam perusahaan juga orang sulit dilakukan. Tukang sapu dan juru ketik misalnya akan sulit dibandingkan. Oleh karena itu, kebutuhan sebagai dasar distribusi nilai kurang memotivasi orang untuk lebih produktif. Faktor-faktor pengaruh penilaian keadilan. Dengan demikian, mungkin terjadi ketidakselarasan antara keadilan dalam keadaan senyatanya atau objektif dengan penilaian keadilan atau subjektif. Misal, secara aklimasi telah disetujui dalam distribusi menggunakan prinsip proporsional dan prinsip ini telah dilaksanakan secara konsisten. Secara objektif, keadaan ini dinilai adil. Pada level individu, sangat dimungkinkan akan munculnya penilaian tidak adil berkaitan dengan distribusi itu. Ini bisa terjadi karena reservasi keadilan bagi tiap individu berbeda. Pada contoh di atas, kemungkinan muncul penilaian ketidakadilan berkali-kali kepentingan tertentu pada masing-masing penilaian yang akan mengamalkan penilaian itu. Secara lebih mendalam, proses penilaian keadilan itu sendiri dapat dikaji berdasarkan prinsip psikologi kognitif. Berikut ini akan dibahas beberapa prinsip psikologi kognitif yang dimaksud. Penutup. Masalah keadilan tidak hanya kompleks dalam tantangan operasional di masyarakat, tetapi juga dalam tantangan konsep. Secara psikologis, permasalahan keadilan makin kompleks karena sangat mungkin keadilan dalam tatanan nilai masyarakat menjadi berbeda dalam penilaian individu. Beberapa kajian di atas menunjukkan adanya kompleksitas tersebut. Ada juga implikasi penting dari permasalahan yang dipaparkan di atas. Pertama adalah dalam bidang penilaian, dan kedua dalam tampaknya belum berkembang penilaian secara berdasarkan mencoba mengaji masalahnya. Diharapkan dapat merangsang munculnya penilaian dan kedua dalam penerapan di masyarakat tersebut. Untuk formulasi kebijakan yang menyangkut keadilan sejauh ini tampak belum berkembang penilaian yang secara mendasar mencoba mengaji masalah keadilan dari sudut pandang psikologi, khusus di Indonesia. Oleh karena itu, bahasa ini diharapkan dapat merangsang munculnya penilaian tentang keadilan dari sudut pandang psikologi. Pada sisi lain, implementasi konsep-konsep keadilan sering tidak didasarkan pada pemikiran yang matang, sehingga justru sering menimbulkan konflik sosial. Untuk diharapkan pada masa mendatang, berbagai kebijakan berdasarkan pada pemikiran yang lebih matang.